Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holid Fatan Mubina dengan NIM 1304221027. Di sini saya akan menjelaskan membawakan tentang topik pengukuran text similarity dengan menggabungkan TF-IDF, Levenstein, dan sentence word agar pencocokan dokumen lebih akurat. Pendahuluan, latar belakangnya adalah tentang pengukuran kemiripan teks atau text similarity merupakan aspek fundamental dalam berbagai aplikasi natural language processing atau NLP, seperti sistem pencarian informasi dan deteksi plagiarisme. Namun, menilai sejauh mana dua teks memiliki makna serupa bukanlah tugas sederhana. Metode konvensional seperti TF-IDF sering tidak cukup menangkap makna semantik antar teks karena variasi struktur kalimat, penggunaan sinonim, atau kesalahan ketik atau tipe. Di sisi lain, pendekatan berbasis embedding semantik seperti sentence word, meski mampu menangkap konteks kalimat, kurang peka terhadap perbedaan kecil dalam bentuk kata atau ejaan. Sebagai respon terhadap keterbatasan ini, penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka kerja hybrid. Di sini menggabungkan quotient similarity pada TF-IDF, normalized Levenstein distance, dan quotient similarity pada sentence word embedding. Dengan mengkombinasikan kekuatan ketiga metode ini, sistem diharapkan mampu menangkap kemiripan sintaktik maupun semantik, sekaligus tetap robust terhadap variasi bentuk kata dan kesalahan eja. Rumusan masalah dan tujuan peneliti. Rumusan masalahnya tentang bagaimana efektivitas masing-masing metode, TF-IDF, Levenstein distance, dan sentence word dalam mengukur kemiripan teks secara individual. Kedua, dapatkah kombinasi dari ketiga metode tersebut menghasilkan pengukuran kemiripan yang lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan metode tunggal? Ketiga adalah sejauh mana kerangka kerja hybrid mampu menangani variasi teks seperti sinonim, kesalahan ketik, dan perbedaan struktur kalimat. Lalu tujuan penelitian adalah tentang 1. Menganalisis performa masing-masing metode pengukuran kemiripan teks, mengembangkan dan mengimplementasi kerangka kerja hybrid untuk pengukuran kemiripan teks, dan yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas pendekatan hybrid dalam meningkatkan akurasi pencocokan dokumen. Ruang lingkup penelitian di sini ada 5. Pertama, fokus pada pengembangan dan evaluasi kerangka kerja pengukuran kemiripan teks berbasis pendekatan hybrid yang menggabungkan 3 metode, mencakup keseluruhan proses dari pemilihan dataset, pemrosesan teks, ekstraksi fitur, perhitungan kemiripan, penggabungan skor, hingga evaluasi performa sistem. Ketiga, jenis teks yang diteliti dibatasi pada pasangan dokumen berukuran pendek hingga menengah, kutipan artikel berita, deskripsi produk, ringkasan karya ilmiah. Kemudian metode yang digunakan TF-IDF, Levenstein distance, dan sentence word. Terakhir adalah cakupan evaluasi. Dataset berlabel kemiripan manual, teks identik, teks mirip secara semantik, teks mirip secara leksikal dengan kesalahan ketik, teks tidak mirip sama sekali. Metriknya adalah korelasi Pearson dan Spearman, mean squared error atau MSE, dan akurasi klasifikasi biner. Landasan teori. Di sini ada text similarity. Text similarity adalah ukuran kuantitatif untuk menentukan seberapa mirip dua teks berdasarkan konten, struktur, atau makna semantik. Ada 2, syntactic similarity, kemiripan sintaktik, mengukur kesamaan berdasarkan bentuk kata, urutan karakter, atau struktur kalimat secara eksplisit. Kemudian kemiripan semantik, mengukur seberapa mirip makna atau konteks dua teks, meskipun kata-katanya berbeda. Selanjutnya, TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, teknik representasi teks berbasis statistik yang menghitung pentingnya suatu kata dalam dokumen
relatif terhadap seluruh korpus. Menggabungkan term frekuensi atau TF dan inverse dokumen frekuensi IDF. Constant similarity sering digunakan untuk menghitung kemiripan antar vektor TF-IDF. Ketiga ada Levenshtein distance, metrik untuk mengukur jumlah minimum operasi edit, penyisipan, penghapusan, atau substitusi karakter yang dibutuhkan untuk mengubah satu string menjadi string lainnya. Berguna untuk mendeteksi kemiripan teks dalam kasus kesalahan penulisan, perbedaan ejaan, atau variasi kata minor. Nilai dinormalisasi agar berada pada rentang 0 sampai 1. Lalu sentence BERT. Sentence BERT adalah pengembangan dari model BERT yang dirancang untuk menghasilkan embedding kalimat yang efisien dan dapat dibandingkan secara langsung menggunakan quotient similarity. Mampu menangkap hubungan semantik antara kalimat dan cocok untuk tugas pencocokan kalimat. Selanjutnya, penggabungan skor kemiripan. Dalam pendekatan hybrid, skor kemiripan dari beberapa metode dapat digabungkan untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Salah satu pendukung pendekatan umum adalah weighted average. Terakhir, penelitian terkait berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba menggabungkan beberapa metode text similarity, namun belum banyak studi yang secara sistematis menggabungkan ketiga metode sekaligus dalam satu kerangka kerja dan mengevaluasinya dengan metrik statistik terhadap dataset berlabel manual. Metode penelitian. Di sini pertama adalah jenis pendekatan dan pendekatan penelitian. Penelitian eksperimental kuantitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka kerja hybrid dalam mengukur kemiripan teks bersifat komputasional dan kuantitatif, serta objek dan sumber data penelitian adalah pasangan dokumen teks pendek yang berasal dari beberapa jenis sumber terbuka dan beranotasi ringkasan artikel ilmiah, deskripsi produk, kalimat berita dari portal daring, dan kutipan isai atau opini. Setiap pasangan teks diberi label tingkat kemiripan oleh anotator manusia sebagai ground truth. Data diambil dari kombinasi korpus bench public atau STS benchmark dan Quora question pairs dan dataset hasil anotasi manusia terbatas. Teknik pengumpulan data, teknik dan alat pengumpulan data. Untuk sumber data dan prosedur pengumpulan dataset terdiri dari pasangan kalimat pendek dan STS benchmark, Quora question pairs, dan sumber tambahan manual. Jumlah total 1.000 pasangan teks, 60% dari dataset publik dan 40% dari data manual. Untuk kategori label kemiripan, teks identik mirip secara semantik, mirip secara leksikal, tidak mirip. Pelabelan anual dilakukan oleh 3 anotator independen dengan nilai Cohen's kappa dan inter-anotator agreement. Dihitung untuk reliabilitas. Kemudian alat dan perangkat lunak yang digunakan untuk preprocessing menggunakan NLTK dan dan string. Terus untuk IDF factorization menggunakan scikit-learn. Untuk Levenshtein distance menggunakan Python Levenshtein, sentence embedding menggunakan sentence transformer. Untuk evaluasi statistik menggunakan CP, Stats, dan sklearn metric. Kemudian untuk manajemen data ada Pandas dan NumPy. Semuanya adalah library Python. Lalu desain penelitian dan alur framework. Untuk preprocessing teks meliputi normalisasi huruf menggunakan lowercase, pembersihan simbol seperti tanda baca, angka, karakter non-alfabet, penghapusan stop word menggunakan push library NLTK, dan tokenisasi. Pengukuran kemiripan teks. Di sini ada 3, quotient similarity pada IDF vektor, menghitung bobot kata, dan quotient similarity antar vektor kalimat,
Kedua, Levenshtein distance menghitung jumlah operasi edit minimum dan dinormalisasikan menjadi skor 0 sampai 1. Ketiga, quotient similarity pada sentence bird embedding. Kalimat diproses dengan sentence bird untuk menghasilkan embedding berdimensi tetap, biasanya 768 dimensi, dan kemiripan dihitung menggunakan quotient similarity. Lalu penggabungan skor kemiripan. Hasil skor dari ketiga metode tersebut digabungkan menggunakan pendekatan weight average, konfigurasi awal bobot W1 untuk TVDF sebesar 0,3, W2 untuk Levenshtein sebesar 0,2, dan W3 untuk sentence bird sebesar 0,5. Dilakukan grid search untuk menemukan kombinasi bobot optimal. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Dilakukan dengan membandingkan skor sistem terhadap label kemiripan manual menggunakan Pearson Correlation Coefficient, R, Spearman Rank Correlation, Mean Squared Error atau MSE, dan akurasi klasifikasi. Ini juga binarisasi opsional. Kemudian evaluasi dilakukan pada masing-masing metode tunggal dan metode hybrid. Terima kasih. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang laporan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.